Laki-laki ahli ibadah itu meminta untuk dilakukan hisab. Kemudian, Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, kecuali satu dosa. Ahli ibadah itu melanjutkan ceritanya, satu dosa itu membuatnya tertahan masuk surga. Dosa yang ia maksud adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Amin. Jumpa lagi di channel Ainul Islam Media, tempat mengungkap kebenaran dan menyajikan berita Islami. Dari politik hingga budaya, dari cerita lokal hingga peristiwa global. Di sini, kami meliput semuanya dengan integritas dan penuh semangat. Baiklah, di video kali ini, kami akan berbagi kisah tentang kisah ahli ibadah yang terhalang masuk surga hanya gara-gara perkara kecil. Simak dan tonton videonya sampai habis, agar tidak gagal faham. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, sengaja atau tidak sengaja, kadang kita menganggap perkara yang kecil itu biasa saja. Tapi, siapa sangka hal yang kecil itu bisa jadi masalah besar dalam kehidupan kita. Apalagi masalah besar yang dianggap biasa-biasa saja. Nauzubillah min dzalik. Dikisahkan, seorang ahli ibadah terhalang masuk surga hanya karena perkara kecil di mata manusia. Perkara ini bahkan mengalahkan ibadah yang telah dikerjakan selama 70 tahun. Kisah ini diceritakan seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbi seperti dinukil Ahmad Izan dalam bukunya La Taktar. Jangan terbuai. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa like, comment, and share, agar channel ini makin berkembang dalam menyiarkan agama Islam. Diceritakan, ada seorang pemuda bertobat dari semua maksiat. Setelah itu, ia menjadi ahli ibadah dan menyembah Allah Ta'ala selama 70 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ia tidak pernah meninggalkan puasa, tidak tidur, tidak berteduh, dan tidak makan lemak. Tatkala lelaki itu meninggal dunia, beberapa saudaranya bermimpi tentangnya. Saudaranya lantas bertanya tentang apa yang telah dilakukan Tuhan terhadapnya. Laki-laki ahli ibadah itu meminta untuk dilakukan hisab. Kemudian, Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, kecuali satu dosa. Ahli ibadah itu melanjutkan ceritanya, satu dosa itu membuatnya tertahan masuk surga. Dosa yang ia maksud adalah mengambil lidi milik orang lain untuk sebagai tusuk gigi tanpa seizin pemiliknya. Allah mengampuni semua dosaku, kecuali satu dosa, yaitu, aku telah mengambil lidi yang kugunakan untuk menusuk gigiku tanpa seizin pemiliknya. Karena itu, di sini aku tertahan dari surga karenanya hingga sekarang ini. Kata lelaki itu kepada saudaranya yang memimpikannya. Kisah lainnya, tentang orang yang bertobat, lalu, menjadi ahli ibadah, namun amal ibadahnya sia-sia juga. Kisah ini dialami oleh seorang juru timbang. Al-Harits Al-Muhasibi menceritakan, ketika ahli ibadah itu meninggal dunia, beberapa sahabatnya bertemu dengannya lewat mimpi. Mereka menanyakan tentang apa yang telah Tuhan perbuat kepadanya. Si Fulan itu menjawab, aku menghitung 15 kafis jenis takaran dari bermacam-macam biji-bijian. Lalu ditanya, mengapa demikian? Ia menjawab, aku tidak mempedulikan takaran yang kurang, karena bercampur debu. Tanah yang menggumpal di dasar takaran itu, mengurangi setiap takaran sebanyak tanah yang menempel itu. Itu membuatku disiksa di kubur hingga suaraku terdengar oleh yang lain. Lalu aku ditolong oleh sebagian yang soleh. Bawa amal ibadah, tapi justru jadi orang bangkrut di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis pernah menceritakan tentang umatnya yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut ini bukanlah mereka yang tidak memiliki harta, melainkan orang yang membawa amalan ibadahnya, tapi mencela makanan, mendustakan orang lain, dan membunuh orang lain. Hal tersebut dijelaskan Abdul Wahab Abdussalam Tawilah dalam Al-Masih Al-Muntazhar wa Nihaya Al-Alam dan diterjemahkan oleh Subhanur. Ia menukil sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tahukah siapa orang yang bangkrut? Mereka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan barang dagangan. Beliau bersabda, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, sedangkan ia telah mencaci fulan, mendustakan fulan, memakan harta fulan, membunuh fulan, dan memukul fulan sehingga kesalahannya ini diambil dari kebaikannya, sehingga setelah kebaikannya habis, sebelum diputuskan kepadanya, lalu keburukan mereka diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Itulah kisah seorang ahli ibadah yang terhalang masuk surga, hanya karena perkara kecil. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari perkara tersebut. Terkadang karena tuntutan beban hidup, kita sering hilaf dan tidak peduli lagi dengan hak orang lain. Wallahu a'lam. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tetap terinformasi, tetap terlibat, dan tetap terhubung dengan Ainul Islam Media. Wassalam.